Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Farizi dari jurusan Telkomjar angkatan 3 di PPKD Jakarta Selatan tahun 2025. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat dan mengkonfigurasi server Linux Debian 13 dengan klien Windows-nya juga, di mana server ini digunakan untuk file sharing dan kebutuhan komunikasi jaringan lainnya. Langkah pertama di sini seperti yang bisa kalian lihat, kita mulai dari instalasi sistem operasi Debian 13, dan di sini saya sudah masuk lebih dulu ya. Jadi pastikan kita sudah menyiapkan virtual machine atau komputer server dengan spesifikasi minimal 2 interface jaringan agar dapat terkoneksi ke jaringan internal dan eksternal. Nah, setelah proses selesai, kita login sebagai root user atau server dan melakukan beberapa konfigurasi awal seperti yang bisa kalian lihat di video ini, yaitu saya menentukan alamat IP statis untuk server dan juga menambahkan gateway dan DNS, serta memastikan koneksi internet sudah aktif dengan perintah ping google.com. Lalu langkah selanjutnya itu adalah instalasi Samba server yang akan kita gunakan untuk berbagi file dengan klien Windows, dengan kita jalankan perintahnya seperti yang sudah tertera di video yang saya buat. Jika prosesnya instalasi telah selesai, kita bisa buat folder khusus untuk file sharing. Misalnya di sini saya menggunakan dari kelompok tim saya, yaitu Aska ya, dan kemudian kita ubah hak aksesnya, dan kita bisa buka file konfigurasi Sambanya, lalu simpan file dan keluar dari editor, lalu restart service Samba. Dengan setelah itu kita bisa buat user Samba agar klien Windows bisa login ke server, dan langkah berikutnya juga bisa kita pindah ke sisi klien Windows. Oke, jadi di sini saya sudah berada di klien Windows dan buka file Explorer, lalu ketik alamat IP server Debian di kolom address sesuai yang sudah tadi IP kita buat. Nah, jika sudah benar, maka folder share folder akan muncul dan dapat akses langsung dari Windows. Nah, di sini kita juga bisa membuat file komunikasi antar user, misalnya folder dokumen kerja bersama untuk setiap divisi. Dengan cara ini, semua klien dapat saling bertukar data tanpa perlu flash disk atau media eksternal lainnya. Untuk memastikan keamanan jaringan, kita juga bisa membatasi user tertentu hanya pada folder tertentu dengan pengaturan permission di Samba. Nah, sebagai tambahan juga, kita juga bisa mengaktifkan komunikasi jaringan internal antar klien melalui protokol ICMP dan konfigurasi DNS lokal. Nah, seperti yang kalian lihat di kliennya ini, kita masukkan IP-nya, oke, dan agar proses komunikasi dan file sharing berjalan lebih cepat, itu terakhir kita lakukan nanti di sini di video ini sudah ada, yaitu pengujian dengan mencoba mengakses dan mengedit file dari Windows. Lalu pastikan perubahannya itu tersimpan juga ya di Debian. Jika berhasil, berarti konfigurasi server dan klien telah berjalan dengan baik. Oke, jadi dengan konfigurasi ini, server Debian 13 dapat berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan komunikasi antar divisi sekaligus meningkatkan efisiensi kerja. Oke, jadi sekian dari saya, Muhammad Firdaus Farizi dari jurusan Telkomjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.